Isi dulu. Oke, tadi kalau sudah siap silakan boleh sambil on cam ya. Kita akan segera mulai untuk belajar hari ini di pertemuan presentasi UTBK pengetahuan kuantitatif sama kamu itu seperti biasanya. So, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis fahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, teman-teman, harus semangat ya di malam hari ini. Silakan untuk seperti biasa siapkan catatannya juga jika perlu ada yang menjadi catat. Dan langsung aja ya, kita mulai ke pembelajaran hari ini. Nanti share screen dulu. Oke, sudah terlihat layarnya. Kita akan lanjut dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita udah membahas sampai sini ya. Sampai sini. Jadi sekarang kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Untuk disimak ya adik-adik. Oke, di sini soalnya adalah sebentar. Dulu. Jarak titik R ke titik gambar berikut dengan keterangan diketahui alat bentuk RSTU. Jadi di sini ada persegi RSTU dengan keterangan titiknya ya, adalah yang dimiliki limas dengan volume 108 cm kubik. Terdapat titik A yang merupakan titik tengah sisi SU. Titik A ini sebagai titik tengah dari titik SU. Koordinat titik-titik sudut persegi tersebut disajikan pada gambar dari S 3,10, U-nya 9,10, T-nya 9,4, dan R-nya 3,4. Kita diminta untuk mencari jarak titik R ke titik A. Berarti dari mana? Dari sini ke sini ya. Nah, dari titik R ke titik A itu berapa jarak? Sekarang bisa kita tentukan nggak A itu titiknya berapa nih? Karena A itu sejajar kan posisinya sama titik S dan U. Berarti di yang Y-nya itu adalah pasti 10. Ya, ini pasti 10,10. Yang ininya berapa nih? Titik A itu berarti di sininya 10. Nah, yang di sininya berapa? Berarti tengah-tengah kan? Tengah-tengah dari titik S dan U. Sekarang jarak dari S ke U itu adalah, lihat sumbu X-nya, 9 kurangi 3. 9 kurangi 3 adalah 6. Berarti si A ini adalah 6,10. Nah, kita bisa cari dengan mencari rumus dari jarak antar dua titik. Untuk mencari jarak titik R ke titik A. Menggunakan rumus jarak dua titik. Di mana titik R itu tadi apa? R itu titiknya berapa? 3,4. Dan titik A itu setelah kita tahu tadi adalah 6,10. Maka jaraknya adalah menggunakan D itu. D itu sebagai jarak ya. Di sini kita sebut ini adalah D. Didapatkan dari mana? Dari X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Sekarang kita bisa langsung substitusikan ya. Substitusikan nilai X dan Y-nya.
Sepakati saja mau yang mana yang sebagai X1, X1 Y1 dan X2 dan Y2. Misalnya kita mau ambil si ini sebagai X1 Y1 dan ini sebagai X2 Y2 ya. Maka kita langsung aja cari X2-nya berapa? Berarti 6 kan? Dikurangi X1-nya adalah 3. 6 kurangi 3 kuadrat ditambah Y2-nya berapa? 10 dikurangi 4. Dikuadratin. Maka hasilnya 6 kurangi 3 berapa adik-adik? 3 kuadrat ditambah 10 kurangi 4. 6 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar dari 9 tambah 36. Itu akar dari 9 tambah 36 berapa? 45 ya. Akar 45 itu sama dengan apa? Berarti kan akar 45 itu sama kayak 9 kali 5. Maka ini adalah 3 akar 5. Jawabannya berarti yang mana? Yang opsi yang A. Oke? Jadi itu untuk soal pertama kita di hari ini. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini ditanyakan dari 4 huruf A, B, C, D, dan 5 angka 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Jika digit-digit password tidak boleh berulang, maka banyaknya password yang dapat dibentuk adalah, nah ini berarti ada konsep apa aja di sini? Di sini ada konsep permutasi ya. Karena ciri permutasi itu biasanya ada kata-kata tidak boleh berulang yang seperti itu namanya konsep permutasi. Nah, berarti kita pertimbangkan antara ketentuannya, ketentuan si passwordnya itu harus 1 huruf dan 3 angka. Berarti tempat untuk huruf itu berapa, tempat itu akan disusun berapa cara, dan tempat untuk angka itu berapa. Nah, sekarang kita fokus dulu ke pilih posisi hurufnya. Step yang pertama nih. Step yang pertama, pilih posisi huruf. Nah, misalkan ini digit passwordnya ya. Kan tadi ada slotnya untuk 1 huruf dan 3 angka. Berarti slotnya kan ada 4. Dan untuk huruf itu harus berapa? Karena huruf itu ada 4 dan dia hanya menempati 1 ruang atau 1 slot di sini. Berarti posisi hurufnya itu bisa berapa cara di sini? Bisa 4 cara. Ya. Terus step yang kedua adalah pilih dan susun. Untuk angkanya, syaratnya adalah tidak boleh berulang. Berarti di sini, dari angka yang tersedia adalah 5 angka. Berarti konsep permutasi di sini adalah pilihannya dari 5 angka dan dipilihnya cuma 3. Berarti permutasi dari 5 dan 3. Maka di sini kita uraikan berapa cara yang bisa disusun dari untuk posisi angka ini adalah 5 kali 4 kali 3. Karena tidak boleh berulang kan. Berapa 5 kali 4 kan 20, kali 3 60. Oke, maka yang ditanyakan adalah apa tadi? Banyaknya password yang dapat dibentuk itu adalah dari jumlah total cara yang dibentuknya. Hitung total caranya.
dari angka 4 cara tadi, dikali 4 lagi, dikali ini, 60. Sehingga hasilnya 4 kali 4 kan 16. 16 kali 60, hasilnya 16 kali 6, 36. Berarti 960 cara ya. Jawabannya yang D adik-adik. Oke? Nah, itu untuk kalau misalnya ada soal seperti ini. Jadi ini adalah konsep permutasi di sini. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Nah, kalau soal yang ini, lihat, harus mengikuti pola yang ada di sini. Ikuti pola operasi yang ada sesuai ketentuan soalnya. Karena di sini, kalau ada T, terus ada A bintang, B bintang, C bintang, dan D bintang, itu didefinisikan sebagai ini. Maka ketika kita ketemu soal seperti ini, harus ikutin dengan pola yang sama. Berarti 3 di sini adalah sebagai apa? Dia sebagai A, min 2 sebagai B, si 1 itu sebagai C, dan 4 itu sebagai D. Kita uraikan berdasarkan apa yang didefinisikan di sini. A, A min D, berarti A-nya adalah 3, dikurangi D, D-nya adalah 4, ditambah 2 kali B-nya min 2, ya, ditambah C. C-nya berapa? 1 ya. Maka langsung aja. Ingat operasi perkalian itu harus didahulukan. Jadi 3 dikurangi 4 ditambah 2 kali min 2, berarti min 4 ya. Ditambah 1. 3 kurangi 4, kurangi 4 tambah 1. Berarti hasilnya berapa tuh? Berapa adik-adik? Bentar. 3 kurangi 4 kan min 1. Min 1 kurangi 4 tambah 1. Berarti hasilnya min 5 tambah 1 ya. Hasilnya berarti minus 4 deh. Opsi yang C. Oke, ini masih mudah ya. Yang penting kalau di soal ini adalah kita ikutin pola yang didefinisikan sama simbol ini. Masih gampang ya. Oke, next question. Nomor selanjutnya. Katanya diketahui ada suatu barisan B1, B2, B3. Suatu barisan ini ketentuannya B1 itu sama dengan min 2 dan B2 itu sama dengan 1. Dengan ketentuan lagi ada di sini, kalau Bn plus 2 sama dengan 3B N plus 1 dikurangi Bn. Dengan N bilangan asli, maka nilai dari B4 kurangi B2. Berarti harus kita cari tuh. B4-nya berapa, B2-nya kan udah ada. Maka kita uraikan juga apa yang harus kita cari di sini. Nah, karena kita membutuhkan B4, kita juga harus cari tahu dulu B3, supaya nanti kita bisa juga cari B4. Itu polanya bersambung kan ya. Step yang pertama, kita cari si B3 ini. Oke. Sekarang B3, si indeks si N-nya itu kan harus 3 ya. Ikutin pola yang ada di sini. Kalau berarti B3 itu harus sama dengan 3 B3 dikurangi B1. Supaya punya indeks 3, si N-nya itu berarti berapa? Kan di sini definisinya adalah B N plus 2 kan ya. Berarti kalau kita mau N plus 2 itu sama dengan 3, si N-nya itu berapa? 3 kurangi 2 kan? Berarti si N-nya adalah 1. Supaya
dapat indeksnya 3, si N-nya adalah sama dengan 1. Maka B3 sama dengan 3B3 dikurangi B1, maka B3 itu sama dengan 3 dikali 1 dikurangi B1-nya. B1-nya berapa? B1-nya adalah min 2. Oke, min 2. Maka B3 itu sama dengan ditambah, ini jadi positif kan? 3 kali 5. Jadi B3-nya adalah 5. Terus step kedua, kita cari si B4. Berarti N-nya harus berapa nih? N-nya harus 2 kan? Karena di sini 2 tambah 2 kan jadi 4. Maka B4 sama dengan 3B 3B3 ya. Ya betul, indeksnya kan ini ya. Indeksnya adalah 2 tambah 1. Berarti 3B3 dikurangi B2. 3B3. 3 kali B3-nya tadi 5 ya. Dikurangi 1. Oh, tadi kamu tadi salah nulis. Berarti ini 3B2 ya. 3B2 karena kan N-nya tadi sama dengan 1. Berarti 3B 1 tambah 1, 2. BN. N-nya berarti tadi 1 kan ya. Udah betul ya itunya. Oke, sekarang ini kita kembali ke sini. 3 kali 5 hasilnya adalah 15 kurangi 1. Maka B4 itu hasilnya 14 ya. Step yang ketiga, kita cari apa yang diminta soal, yaitu B4 dikurangi B2. Berapa B4-nya? 14. B2-nya berapa? B2-nya di sini 1. Maka 14 kurangi 1 hasilnya adalah 13. Oke? 13. Oke, sejauh ini masih aman adik-adik? Lanjut ya, next question. Nomor selanjutnya. Oke, di sini ada gambar apa nih? Gambar diagram Venn. Dan kita diminta untuk daerah yang diarsir itu merupakan apa? Definisinya. Ini kan konsepnya antara gabungan atau irisan dari suatu diagram Venn. Kalau di sini, yang diarsirnya adalah B itu keseluruhan dan ada irisan dari B, A, B, C. Maka karena B itu termasuk semuanya, artinya adalah dia gabungan dari B itu bergabung dengan irisan dari ini. Irisan dari A dan C. Gitu ya. Jadi ini mudah saja. Kita langsung aja jawab opsi yang B. Artinya yang di sini itu, yang di awal itu biasanya adalah dia yang diambil secara keseluruhan itu yang mana. Oke? Okay? Ingat kalau konsep irisan itu berarti kan semuanya harus masuk tuh. A irisan C berarti yang samanya dari A dan C biasanya kalau dalam diagram ini dari di tengah-tengah biasanya irisan itu ya. Oke, gitu aja untuk nomor 16 kalau di sini. Nah, kita lanjut adik-adik ke soal selanjutnya. Oke. Sebuah garis G melalui titik 2,3 dan tegak lurus dengan garis X min 4Y sama dengan 10. Di antara titik-titik di bawah ini yang dilalui oleh garis G adalah ada 1, 2, 3, 4. Mana aja nih yang dilalui titik garis G? Berarti kita harus cari tahu dulu ini konsepnya tentang apa nih? Tentang persamaan garis lurus ya.
Dan konsepnya juga berkaitan juga dengan gradien. Oke? Nah, karena di sini garis yang diketahui adalah persamaannya X min 4Y sama dengan 10. Rumus umum persamaan garis lurus itu apa, Bet? Apa? Y sama dengan MX plus C, kan? Jadi coba kita ubah bentuknya supaya jadi Y sama dengan. Ubah sekarang. X min 4Y sama dengan 10. Maka di sini min 4Y sama dengan min X plus 10, kan? Atau kalau kita biarin Y-nya sendiri, dia menjadi semuanya dibagi min 4. Berarti di sini 1/4 X min 10/4. Oke, setelah kita lihat karena ini bentuknya sudah sama antara yang ini dan ini, kita bisa tentuin gradiennya. Gradien untuk persamaan garis ini adalah apa nih? Misalnya M1 ini adalah 1/4 dari sini. MX, berarti dia M-nya. Dia sebagai M, dan dia juga sebagai gradien. Karena di sini clue-nya adalah si garisnya itu tegak lurus, ya, tegak lurus, berarti ketentuannya kalau tegak lurus itu gimana dengan konsep gradien? Artinya, kalau ada M1, kalau M2 itu sama dengan min 1. Berarti kita bisa cari M1 lagi. Ya, M garis yang kedua. Misalnya, oke, hilang. Oh, di sini. Oh, kelewat ternyata. Oke, ya, kita pindah dulu. Oke. Karena yang diminta tadi garis G, ya. Misalnya, ini kita ganti dengan M garis G, dengan M yang kedua, misalnya ini M kedua, ya. Harus sama dengan min 1. Berarti gradien si garis G dikali gradien si persamaan yang ini, yaitu 1/4, itu harus sama dengan min 1. Maka MG, gradien garis G itu adalah min 1 dikali 4. Jadi gradien garis G-nya itu adalah min 4. Ketemu tuh gradien garis G-nya dan gradien garis si persamaan tadi, X min 4 sama dengan 10. Setelah itu kita cari apanya? Persamaan garisnya. Karena melalui di sini melalui 2,3 bisa kita masukkan nih. Terus di sini melalui titik dan si gradiennya, gradien yang garis G ini adalah min 4. Untuk mencari persamaannya kan rumusnya Y min 1 sama dengan M dikali X min X1. Kan di sini Y1-nya berapa? 3, kan? Y min 3 sama dengan M-nya min 4 dikali X min X1-nya adalah 2. Merayakan lagi, Y min 3 sama dengan min 4X. Min 4 kali min 2, berarti plus 8. Ya. Min 4X plus 8. Berarti Y-nya sama dengan min 4X tambah 8 tambah 3. Min 4X tambah 11, kan? Jadi persamaannya sama dengan Y sama dengan min 4X tambah 11. Terus kita diminta untuk apa tadi? Ngecek nih. Dari titik-titik ini, itu harus memenuhi persamaannya ini. Oke, kita cek ya. Tulis dulu tadi persamaannya, yaitu Y sama dengan min 4X plus 11. Tuh kan? Nah, sekarang cek titik pertama nih, yaitu min 1,15. Jadi si Y-nya itu harus isinya 15, dan kita ganti
X-nya itu dengan min 1. Apakah betul? Kalau misalnya betul hasilnya 15, berarti titik itu memenuhi. Kita substitusikan. Di sini artinya Y sama dengan min 4 dikali min 1 ya. Karena X-nya diganti min 1 nih. Min 1 tambah 11. Berapa nih? Y sama dengan min 4 kali min 1 berarti 4 tambah 11 hasilnya berapa adik-adik? 15. Betul kan? Berarti ini betul nih. Titik nomor 1 itu betul. Sekarang titik yang nomor 2. Yaitu 1,7. Berarti Y sama dengan min 4 kali X-nya diganti 1 ditambah 11. Y sama dengan min 4 kali 1, min 4 tambah 11 hasilnya min 4 tambah 11. Min 4 tambah 11 berarti 7. 11 kurang 4, 7 kan? Betul, 7. Betul ya? Berarti ini juga betul. Sekarang cek lagi. Cek titik yang ketiga, yaitu 3, min 1. Substitusikan lagi, berarti min 4 kali 3 tambah 11, yaitu min 12 tambah 11. Min 1, berarti ini juga betul. Titik yang terakhir adalah 4,4. Sini aja ya, 4,4. Masukin lagi, Y sama dengan min 4 kali 4 tambah 11. Min 4 kali 4, min 16 tambah 11. Harusnya adalah min 5. Sedangkan di sini 4. Nah, ini tidak ya. Yang titik yang dilalui oleh garis G itu berarti hanya di titik 1, 2, dan 3. Yaitu opsi yang B. Oke. Cukup panjang ya. Tapi semoga bisa dipahami adik-adik. Ini tentang konsep persamaan garis lurus yang case-nya adalah tegak lurus ya. Oke. Next. Pertanyaan selanjutnya ini. Tadi ada yang kelewat ya. Nah, yang ini dulu. Hapus dulu ini. Di sini ada pertidaksamaan eksponen berarti ya. Dan di sini konsep eksponen dan di sini ada tanda pertidaksamaan. Berarti di sini konsepnya adalah pertidaksamaan eksponen. Bilangan bulat terbesar N yang memenuhi 6 pangkat N kurang dari 36 pangkat 10. Oke. Maka di sini basisnya harus sama dulu ya. Karena di sini 6, di sini 36. Kita ubah dulu si 36 ini supaya bisa jadi 6 pangkat berapa? 6 pangkat N kurang dari 36 itu kan berarti 6 kali 6 atau 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 dipangkatin 10. Oke, karena sekarang basisnya sudah sama, ini menjadi apa? 6 pangkat N kurang dari 6 pangkat 20 ya. Berarti kita bisa definisikan lagi kalau N-nya itu pasti kurang dari 20. Artinya adalah si N itu kan harus lebih kecil tuh. Harus lebih kecil dari apa? Dari 20. Dan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 20 berarti apa? 19 kan? Maka ini jawabannya adalah 19. Mudah kan? Oke, itu yang penting di konsep eksponen ini. Kalau mau dibandingkan, itu harus si basisnya harus sama. Kalau ini 6, ini juga 6. Gitu. Oke. Next ya. Ke soal selanjutnya. Ini konsepnya tentang barisan aritmatika adik-adik. Ingat kalau barisan aritmatika itu dia punya beda yang sama. Oke, dia punya beda yang sama. Sekarang kita tahu kalau di soal ini katanya diketahui suku keempat suatu barisan aritmatika adalah 22. Berarti suku keempatnya adalah 22 nih. Dan
Suku ke-10-nya sama dengan 52. Berarti U berapa tuh? U 10-nya adalah 52. Suku kedua barisan tersebut adalah, ditanyakannya adalah apa adik-adik? Suku keduanya itu berapa? Kita cari dulu bedanya berapa. Karena tadi ciri dari barisan aritmetika adalah dia punya beda yang sama. Itu bisanya disimbolkannya kan dengan B kecil ya. Nah, kita bisa cari bedanya dari informasi ini aja. Kalau rumus umum barisan aritmetika adalah kan A plus N min 1 kali B ya. Nah, ini juga harus diingat. Nah, kita juga bisa cari B-nya dengan informasi yang ada di sini. Gimana caranya? Kita kurangi U10 dikurangi U4 dibagi dengan N-nya. 10 kurangi 4. Berapa nih? U10-nya 52 kurangi 22 dibagi 10 kurangi 4 adalah 6. Maka hasilnya 52 kurangi 22 adalah 30 bagi 6. Yaitu 5 ya. Bedanya adalah 5. Nah, tahu nih B-nya 5. Setelah itu, kita juga bisa cari langsung si U2 dari informasi yang udah ada. Bisa dari yang paling dekat adalah U4. U4 dikurangi 2 kali B. Kenapa 2 kali B? Karena kan kalau di barisan aritmetika misalnya ini ada A, B, C, D. Ini kan bedanya sama ya. Ini punya beda, ini punya bedanya, ini punya beda. Berarti kalau misalnya dari sini, dari U2 dan U4, dia bedanya berapa kali? B kali. Dan B adalah jadi 2B kan? Makanya di sini U2 sama dengan U4 dikurangi 2B. Yaitu berapa U4? U4 kan 22 dikurangi 2 kali B-nya. Bedanya adalah 5. Yaitu 22 dikurangi 2 kali 5, 10. U2-nya berarti 12. Atau kalian bisa bisa dengan itu atau misalnya dengan rumus umumnya ini juga bisa. Ya, misalnya kan kalau U4 berdasarkan rumus umum ini adalah A tambah N-1. Berarti N-1-nya kan 3. 4 kurang 1 kan 3. 3B. Karena B-nya udah kita tahu tadi, berarti U4 adalah 22 sama dengan A plus 3 kali B-nya 5. 22 sama dengan A plus 3 kali 5, 15. Maka A-nya adalah 22 kurangi 15. Yaitu 2, 3, 4, 5, 7 ya. A-nya 7. Karena ditanyanya U2, kita masukin lagi nih. Si rumus umum kalau ditanyanya U2 adalah A plus B ya. N min 1 kan 2 kurang 1, 1, 1 kali BB. Berarti A plus B, di mana A-nya udah kita ketemu 7, dan B-nya adalah 5. 7 tambah 5 berapa adik-adik? 12. Sama kan isinya. Jadi kalian bisa pakai cara ini ataupun cara yang ini. Sama saja. Oke, tapi kalau misalnya eh, kebingungan di sini, berarti kalian ingat aja di rumus umumnya ini, pakai cara yang ini. Ya, oke deh. Itu untuk nomor 19. Kita masih punya banyak waktu. Next question. Di sini ditanyakannya apa nih? 5 tahun lalu, usia Putri Kak kali usia Lala. Tahun ini, jika usia Putri 19 tahun, maka usia Lala adalah, jadi kita di sini diminta untuk memodelkan dalam persamaan matematikanya itu seperti apa. Oke, jadi kita lakukan pemisalan. Si Putri itu apa dan si Lala itu apa. Oke, misalnya sekarang di soal tadi udah
jelaskan kalau usia putri yang sekarang itu berapa tahun? Tahun ini usia putri 19 tahun. Berarti dia 19 tahun. Terus usia Lala yang sekarang juga itu adalah kita misalkan karena Lala dari L, kita misalkan L. Oke. Nah, sekarang kalau di kondisinya 5 tahun lalu, sesuai dengan apa yang soal. Kondisi 5 tahun lalu, usia putri itu jadi berapa? Usia putri 5 tahun lalu adalah 19 dikurangi 5, yaitu 14 tahun kan? Terus usia Lala 5 tahun yang lalu berarti L dikurangi 5, ya kan? Maka di sini, karena 5 tahun lalu, usia putri kali usia Lala. Berarti usia putri itu kali usia Lala. Usia putri 5 tahun lalu itu adalah 14 tahun. K dikali ini usia Lala ketika 5 tahun lalu adalah L-5 kan. Maka kita bisa uraikan lagi di sini. Ini bisa kita ubah menjadi 14 per K sama dengan L-5. Atau 14 per K ini kita kedua ruas tambahin 5 menjadi L. Itu kan. Yang ditanyakan usia Lala ya. Berarti L itu sama dengan 14 per K ditambah 5. Yang mana berarti? 14 per K tambah 5. Berarti opsi yang C. Ya. Jadi kalian harus memisahkan dulu supaya ininya bisa kita sederhanakan gitu. Dengan informasi yang ada di sini. Berapa kalinya? Nah, di sini dimintanya dari K kali, berarti kalian harus ada variabel K di situ. Oke. Itu untuk nomor 20 adik-adik. Gimana? Ada sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu? Minum dulu. Bentar adik-adik. Dulu. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Di sini berarti ditanyakannya konsep apa? Konsep matriks. Ingat ya, konsep matriks. Kita lihat di sini ada penjumlahan matriks ya. Dan ini tuh harus sama dengan 7, 9, 3, dan min 5. Ditanyakannya adalah min 1/3 K. Berarti kita fokusnya di mana nih? Fokus untuk mencari nilai K ini. Oke? Nah, karena di sini 1 min 9, 2, 7 ditambah ini sekian yang ada K-nya. Kita bisa ubah bentuk yang ini ya. Bentuk ini menjadi seperti ini. Menjadi 1 min 3, 2K, dan kali min 2K, 4 min 1, itu sama dengan 7, 3, 9, min 5 dikurangi dengan 1 min 9, 2, dan 7. Kita jadi ubah segitu ya. Supaya kita fokus ke
si variabel K yang ingin kita cari. Nah, di mana kita fokus untuk mencari nilai K, salah satunya dengan cara kalian juga harus ingat konsep dari perkalian matriks ya. Nah, berarti kita sederhanakan dulu ya yang ini. Ini tuh sama dengan berapa? Berarti kan 1 min 3, 2 K dikali min 2, 4 K 1. Nah, ini berarti kalian kurangi ya. Jadi berapa nih? 7 dikurangi 1 jadi berapa? 6 berarti ya. 3 dikurangi 2 jadi 1. 9 dikurangi min 9 jadi 18. Dan min 5 dikurangi 7 jadi 2 ya. Nah, hasilnya jadi 6, 1, 18, dan 2. Berarti sekarang kita fokus nih supaya kita dapat nilai K. Itu dari mana? Dari ini kali ini kan ditambah ini kali ini. Hasilnya apa? Ini. Maka kita uraikan 3 dikali min 2 ditambah. Kan konsep itu kan kali ini ya, tambah ini. Kali ini tambah ini. Berarti kalau kita mau cari yang ada K-nya adalah kita fokus di sini. 3 kali min 2 ditambah 3 kali, K kali 4 itu harus sama dengan section yang ini, yaitu 18. Nah, 3 kali min 2 hasilnya adalah, min 3 ya. Nah, nulis ini ada minnya nih. Berarti min 3 kali min 2 adalah 6, ditambah K kali 4, 4K sama dengan 18. Maka 4K itu sama dengan 18 kurangi 6. 4K sama dengan 18 kurangi 6, yaitu 12. Maka K adalah 12 bagi 4. Berapa adik-adik? 3. Yang ditanyakan apa di sini? Yang ditanyakan adalah tadi, min 1/3 kali K itu berapa? Langsung aja substitusikan nilai K-nya yang sudah kita tadi hitung. Min 1/3 dikali 3. Berarti min 1. Jawabannya min 1, yaitu opsi yang B. Oke? Itu untuk nomor yang ini. Sejauh ini gimana adik-adik? Tadi soalnya cukup bervariasi ya, yang tadi kita sudah hitung. Dan semoga bisa dipahami apa yang tadi kamu dijelaskan. Kita masuk nih ke soal terakhir adik-adik. Di 11 menit terakhir ini kita akan coba menjawab soal terakhir di sesi ini. Oke, ketemu lagi sama baris aritmatika. Diketahui, sebuah barisan aritmatika adalah 4, 8, 12, dan 16. Pernyataan berikut yang benar adalah, ada beberapa pernyataan, berarti kita harus cek ya satu-satu. Untuk pernyataan 1, suku ke-16 itu lebih dari 60. Oke, kita cek ya. Dan kita uraikan dulu deh barisan aritmatikanya. Di sini ada apa aja? Ada 4, 8, 12, dan 16 kan? Oke. Terus si suku pertamanya atau A-nya adalah 4 dan B-nya berapa? 4 ke 8 adalah ditambah 4, 8 ke 12 juga ditambah 4, 12 ke 16 tambah 4, berarti si B-nya atau bedanya adalah dia 4. Rumus umum barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Maka di sini rumus UN-nya adalah A yang 4 tambah N-1 kali B-nya adalah 4. 4 tambah N kali 4, 4. N min 4. 4 kurangi 4 habis, berarti si UN-nya adalah 4N. Ya. Terus kita cek deh si pernyataan pertamanya. Katanya apa? U16 itu lebih dari 60 kan?
Maka U16 itu berapa? Karena rumusnya adalah 4N, langsung aja substitusikan. 4 dikali N-nya ganti jadi 16 kan. 4 kali 16 itu adalah 64. Ya, apakah 64 itu lebih besar dari 60? Iya kan? Benar. Berarti pernyataan satu itu betul. Oke, sudah ketemu pernyataan pertama. Next-nya adalah pernyataan kedua. Katanya apa di sini? Selisih U25 kita tulisnya gini aja. Selisih U25 dan U20 berarti U25 kurangi U20 itu sama dengan selisih suku ke-10 dan suku ke-5. Berarti sama dengan selisih suku ke-10 dikurangi suku ke-5. Gini ya. Berarti kita harus cari dulu U25 kurangi U20 itu sama dengan 25 ke 20 itu berapa bedanya? Kan dia loncat 5 ya, berarti 5 kali bedanya kan. 5 kali bedanya adalah 4. Maka 5 kali 4 adalah 20. Sekarang, apa bedanya U5 dan selisih antara U5 dan U10? Dia bedanya kan tetap loncat 5, berarti 5B. Sama aja 5 kali 4, yaitu 20. Berarti betul kan? Antara selisih U25 dan U20 ada 20, U10 dan U5 ada 20, berarti sama. Berarti pernyataannya ini juga sama, adalah benar adanya. Oke? Sudah tuh pernyataan 1, pernyataan 2. Kemudian pernyataan 3. Ada suku yang nilainya sama dengan 10 suku pertama. Jadi ada suku di barisan ini itu yang sama dengan jumlah suku 10 pertama. Berarti kita harus cari apa? S10-nya berapa dulu? Kalau rumus S10 atau SN itu apa? Kita recall dulu. SN itu sama dengan N per 2 kan? 2A plus N-1 kali B. Ini rumus SN untuk barisan aritmatika. Maka kita ganti S-nya dengan N-nya dengan 10, yaitu 10 per 2 dikali 2 kali A-nya, suku pertamanya tadi itu berapa? 4 ya. 2 kali 4 tambah N-nya adalah 10 kurangi 1 kali B-nya adalah B tadi 4 ya. Oke, next, S10 sama dengan 10 bagi 2 adalah 5, dikali 2 kali 4, 8, tambah 9 kali 4, yaitu, aja deh, 9 kali 4 berapa? 36. Maka S10 sama dengan 5 kali 36 tambah 8, 38, 39, 44 ya. 5 kali 44 berarti berapa? Hasilnya adalah S10 sama dengan 220. Ya, ketemu S-nya, S10 itu atau jumlah 10 suku pertamanya adalah 220. Nah, kita harus cek apakah ada suku yang sama dengan 220. Gimana cara ceknya? Dengan tadi rumus umum tadi. Rumus umumnya tadi adalah yang udah kita cari tadi di sini, rumus UN-nya adalah 4N. Maka 4N itu sama dengan 220. Berarti N-nya berapa? 220 dibagi 4. Yaitu 5. Berapa? 220 bagi 4 adalah 50 ya. Berarti ada tuh di suku ke 50 dia tuh sama dengan 220. Berarti pernyataan yang ketiga juga ini adalah benar ya. Benar.
Sekarang kita coba cek pernyataan yang terakhir adik-adik. Yang keempat apa tuh? Semua sukunya merupakan bilangan komposit. Oke, adik-adik, apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit itu apa? Bilangan yang lebih dari satu dan bukan bilangan prima. Ingat ya, bilangan komposit itu adalah bilangan yang lebih dari satu dan bukan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Oke? Nah, berarti di sini karena tadi si barisannya apa? Barisannya adalah dari mulai 4, 8, 12, 16. Berarti dia adalah kelipatan 4 juga ya. Karena bedanya cuma 4. Kelipatan 4. Nah, kelipatan 4 itu kan prima atau enggak? Kelipatan 4 itu kan bisa dibagi. Kelipatan 4 itu bisa dibagi 1, bisa juga dibagi 2, ya. Dan bisa juga dia dibagi 4 juga. Maka ini bukan bilangan prima ya. Bukan bilangan prima. Dan suku awalnya juga lebih dari 1, yaitu mulainya dari 4. Maka semua barisan ini pasti adalah bilangan komposit. Karena dia bukan bilangan prima, dan bilangannya itu juga pasti lebih dari 1. Maka yang ini juga benar adik-adik. Ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Itu adalah benar. Atau semua pilihannya benar. Yaitu opsi yang mana? Yang E. Oke, adik-adik. Mungkin itu ya untuk pembahasan kita kali ini. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang tadi kamu sampaikan. Sebentar ya. Nah, berarti untuk pertemuan malam ini sampai di situ dulu pembahasannya. Dan setelah kamu selesai Zoom ini, kamu akan mengirimkan link latihan mandirinya. Silakan adik-adik untuk dikerjakan. Dan harusnya sih 30 menit setelah Zoom ini, karena tapi kalau misalnya kalian ada aktivitas lain dan takutnya terlalu malam, boleh deh dikumpulin besok juga gak apa-apa. Oke? Okay? Sebelum ditutup, kita ucapkan dulu alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum berakhir, kamu mau teman-teman semua untuk on cam dulu. Kita ke dulu. Oke, kamu di stop share dulu. Silakan untuk on cam dulu. Oke, sebentar, Hikar. Semangat, semangat ya. Kang Raffi mau on cam? Oke, kita foto dulu ya. Silakan untuk senyum adik-adik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik untuk udah menyempatkan hadir di kelas ini. Kamu mau nanti kirimkan ya. Terima kasih. Kamu mau kirimkan dulu linknya. Sebentar ya. Untuk kalian kerjakan bagian penalaran pengetahuan kuantitatifnya ya. Silakan untuk dikerjakan. Kamu dikirim di kolom chat. Oke, silakan untuk di copy dulu sebelum live Zoom. Oke, sudah? Sudah di copy?
Udah, Kak. Oke. Oke, untuk itu silakan untuk kalian kerjakan. Kamu ditutup untuk pertemuan di Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Kak. Iya, sama-sama.